Saudara-saudara, kita lanjutkan perkuliahan online kali ini mengenai hukum acara pengujian undang-undang. Dalam seri terdahulu sudah dijelaskan secara umum mengenai hukum acara pengujian undang-undang sebagai salah satu jenis perkara di Mahkamah Konstitusi. Nah, di samping yang sudah diuraikan dalam kuliah terdahulu, saya masih harus lanjutkan mengenai berbagai hal lain yang berkaitan dengan prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan perkara pengujian undang-undang. Secara khusus mengenai hal ini sudah saya tulis di dalam buku judulnya Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Ini sudah beberapa kali cetak dan diterbitkan oleh Konpres, ada yang diterbitkan oleh MK sendiri. Dan ini sudah beredar di berbagai toko buku, bisa dibeli. Nah, beberapa hal yang dijelaskan di dalam buku ini antara lain adalah soal bab 1 mengenai pengertian-pengertian, mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pengujian undang-undang. Ada soal pengujian norma hukum, kemudian ada objek pengujian. Apa yang jadi objek pengujian? Nah, itu dijelaskan di dalam buku ini. Bab 2 membahas mengenai pemohon dan permohonan. Pemohon dan permohonan itu berkaitan dengan siapa saja yang berhak menjadi pemohon pengujian. Apa syarat-syaratnya? Terus, apa yang dimaksud dengan permohonan perkara? Jadi, istilah yang dipakai dalam pengujian undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bersifat permohonan, bukan gugatan. Bukan gugatan. Nah, itu berbeda sama sekali. Jadi kalau namanya permohonan, berarti subjek yang mengajukannya disebut pemohon, lalu pihak-pihak yang terkait dengan permohonan itu bisa menjadi termohon, bisa juga jadi tidak disebut sebagai tergugat, tapi termohon. Tapi bisa juga kalau dia tidak bersifat sengketa, dia seperti misalnya di dalam pengujian undang-undang, itu lembaga yang membentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden, itu tidak disebut sebagai termohon, melainkan disebut sebagai pihak pembentuk undang-undang. Sehingga sebagai pembentuk undang-undang, DPR sebagai institusi dan juga Presiden sebagai lembaga itu dipanggil untuk memberi keterangan dalam sidang. Nah, tetapi posisi DPR dan Presiden dalam hal ini bukan sebagai pihak seperti halnya dalam perkara gugatan. Dia tidak bisa disebut sebagai tergugat. Dia hanya memberi keterangan, jadi semacam narasumber. Mengapa begitu? Karena yang membentuk undang-undang itu institusi DPR, institusi membahasnya bersama-sama dengan DPR. Yang mengesahkan itu Presiden. Jadi DPR membahas bersama-sama dengan Presiden. Tetapi belum tentu DPR yang sekarang ataupun Presiden yang sekarang yang membentuk undang-undang itu. Bisa saja undang-undang yang diuji di MK itu undang-undang lama yang dibentuk sebelum Presiden yang sekarang menjabat, sebelum DPR yang sekarang bekerja. Nah, karena itu bukan dia yang tergugat sebagai orang, bukan DPR sebagai institusi yang digugat, tapi kedudukan Presiden dan DPR dalam sidang MK itu hanya pemberi keterangan dengan bahasa sehari-hari, narasumber, tetapi dia diberi hak dan kewajiban yang sama untuk memberi keterangan, dan dia diberi hak juga untuk membela undang-undang itu, termasuk dengan kewajiban untuk misalnya kalau diminta oleh hakim, mereka harus menyampaikan dokumen-dokumen, risalah-risalah persidangan, walaupun bukan mereka yang membentuk, tapi mereka punya dokumen, sehingga itu harus diserahkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu esensi dari sifat perkara di MK sebagai permohonan. Dan yang mengajukan perkara ini adalah disebut pemohon, bukan penggugat. Siapa yang dapat menjadi pemohon dalam rangka pengujian undang-undang? Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK,
sudah diatur ada 4 kelompok yang dapat menjadi pemohon. 1, perorangan warga negara. Per orang itu maksudnya bisa 1 orang, bisa sekelompok orang sebagai individu-individu yang berhimpun dalam satu kelompok bersama-sama mengajukan pengujian undang-undang. Nah, itu boleh, asal dia bisa membuktikan dirinya sebagai warga negara. Kalau dia warga negara, dia memenuhi syarat. Nah, nanti baru ada syarat-syarat kualitatif. Nanti saya jelaskan. Yang penting pertama, warga negara, perorangan warga negara. Kedua, badan hukum publik atau badan hukum privat. Badan hukum publik misalnya badan hukum yang bergerak di bidang kepentingan umum. Ya, misalnya saja termasuk lembaga-lembaga negara dalam arti luas itu bisa menjadi badan hukum publik juga. Di samping tentu saja misalnya partai politik. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli, apakah partai politik itu badan hukum privat atau badan hukum publik. Nah, terlepas dari soal itu, pokoknya kalau dia badan hukum, dia boleh menjadi pemohon. Badan hukum privat contohnya adalah misalnya badan-badan perusahaan swasta, SPT, koperasi, yayasan. Kalau dia sudah resmi berbadan hukum statusnya, maka dia boleh menjadi pemohon di dalam rangka pengujian undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah lembaga negara. Nah, lembaga negara misalnya DPD. DPD sebagai lembaga yang tidak terlibat dalam membentuk undang-undang, bisa saja dia merasa dirugikan atau terbentuknya suatu undang-undang, dia bisa menggugat undang-undang. Seperti sekarang sudah ada perkara yang diajukan oleh DPD mengenai undang-undang pemilu. Begitu juga misalnya lembaga-lembaga lain, katakanlah KPK, Komnas HAM, atau kejaksaan, atau kepolisian, atau TNI, atau BI, atau lembaga-lembaga negara yang lain. Itu bisa mengajukan permohonan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Kemudian kelompok yang keempat adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat yang ada tersebar di seluruh tanah air, di desa-desa, baik di tingkat wilayah yang lebih tinggi, lebih luas dari desa. Kadang-kadang ada kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di satu desa, kadang-kadang ada di beberapa desa dalam satu kecamatan, kadang-kadang di beberapa desa di wilayah antar kabupaten, kadang-kadang begitu. Nah, kesatuan masyarakat hukum adat itu juga boleh menjadi pemohon. Tentu masing-masing punya syarat. Syarat-syarat ini harus dipenuhi. Kalau dia memenuhi syarat, baru bisa dianggap sah dia sebagai pemohon. Nah, ini yang disebut dengan kedudukan hukum. Kedudukan hukum itu yang biasa disebut kalau dalam bahasa Inggrisnya legal standing. Kalau pemohonnya memang terbukti punya legal standing, punya kedudukan hukum, kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan, baru kemudian dia permohonannya itu diperiksa materinya. Kalau misalnya dia mengajukan pasal 10 dari satu undang-undang, sebelum memeriksa konstitusionalitas pasal 10, Mahkamah Konstitusi akan menilai dulu kedudukan hukum si pemohon ini. Nah, apa itu syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya secara umum yang 4 itu tadi harus betul-betul sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalnya satu, warga negara, memang warga negara, bukan orang asing. Kemudian lembaga negara, kemudian kesatuan masyarakat hukum adat, lalu badan hukum, baik publik ataupun privat. Dia harus membuktikan bahwa statusnya memang salah satu dari 4 ini. Yang kedua, kalau dia berhasil menunjukkan bukti-bukti bahwa dia adalah warga negara, lembaga negara, badan hukum, atau kesatuan masyarakat hukum adat, selanjutnya dia harus membuktikan 5 hal. Pertama, dia harus menunjukkan bahwa dia memang punya hak atau punya kewenangan konstitusional. Hak atau kewenangan konstitusional itu artinya hak atau kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, dia harus buktikan mana hak dia dalam Undang-Undang Dasar itu.
Kedua, kalau dia sudah jelas hak dan kewenangan konstitusionalnya itu, maka dia harus membuktikan ada kerugian yang dia derita, yang dialami. Kalau dia misalnya sekedar punya hak tapi dia tidak dirugikan, ya tentu tidak bisa diterima kedudukannya sebagai pemohon. Nah, jadi dia harus punya kerugian. Kerugiannya itu pun syaratnya harus bersifat nyata. Memang ada buktinya bahwa dia dirugikan. Atau kalaupun misalnya belum terjadi, kerugiannya itu belum terjadi, bisa saja asal dengan syarat secara dengan penalaran yang wajar, menurut pertimbangan penalaran yang wajar, memang kerugiannya itu pasti akan terjadi. Walaupun belum aktual, belum nyata, tapi pasti terjadi gara-gara adanya undang-undang atau pasal undang-undang yang bersangkutan. Nah, yang keempat, kerugian yang nyata atau potensial tetapi menurut penalaran yang wajar dia pasti terjadi itu memang bisa terbukti hubungan kausalnya, hubungan sebab akibatnya, kausal perban di antara undang-undang ini atau pasal ini dengan kerugian. Jadi kerugian itu memang disebabkan oleh pasal itu, bukan disebabkan oleh persoalan lain. Nah, kalau dia bisa buktikan itu, dia kedudukan hukumnya sebagai pemohon akan diterima. Yang terakhir, yang juga harus dibuktikan, kalau sekiranya permohonan dia ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, itu ada gunanya. Pertama, berguna untuk dia sendiri, jadi tidak lagi terjadi itu kerugian. Atau berguna untuk orang lain, tidak akan terjadi lagi kasus seperti yang dia alami. Jadi walaupun untuk dia sendiri mungkin sudah terlambat, udah kadung begitu, tetapi untuk kasus serupa tidak akan lagi terjadi kalau ini dikabulkan. Nah, 5 syarat ini akan menentukan penilaian hakim mengenai kapasitas pemohon. Apakah dia dianggap mempunyai kedudukan hukum atau tidak mempunyai kedudukan hukum. Itu yang harus dibuktikan nanti di dalam persidangan. Lalu kalau perkaranya itu sudah oleh si pemohon ini tadi sudah disusun sedemikian rupa, bisa diambil contoh-contohnya melalui website, itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, diregistrasi, nanti oleh panitera akan diberi tanda pendaftaran. Nah, kalau sudah diberi tanda daftar, diberi nomor registrasi, maka Mahkamah Konstitusi diwajibkan memeriksa itu melalui persidangan. Nah, persidangannya itu bertahap. Persidangan tahap pertama itu namanya persidangan pemeriksaan pendahuluan. Biasanya pemeriksaan pendahuluan diselenggarakan oleh panel, minimal 3 orang panel. Sesudah panel pertama dalam pemeriksaan pendahuluan biasanya hakim akan memberi nasihat mana yang kurang jelas atau syarat-syarat administrasinya kurang. Nah, kalau masih kurang, kepada pemohon diberi kesempatan dalam waktu 14 hari. Boleh diperbaiki dalam waktu 14 hari. Sesudah 14 hari selesai, permohonan diperbaiki, baru dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan bisa dilanjutkan oleh panel, tapi bisa juga langsung oleh pleno. Biasanya kalau perkaranya itu dianggap penting untuk mendengar DPR dan pemerintah, maka untuk menghormati DPR dan pemerintah itu biasanya diadakan secara pleno. Tapi kalau dianggap sudah jelas, tidak perlu mengundang DPR, tidak perlu mengundang pemerintah, apalagi misalnya undang-undangnya undang-undang lama, undang-undang sejak zaman Hindia Belanda misalnya, ya tidak perlu memanggil DPR ataupun memanggil pemerintah. Sekiranya itu dianggap cukup, ya cukup oleh panel. Tapi nanti waktu mengambil keputusan harus pleno. Dan waktu membacakan putusan final dan mengirim harus pleno. Nah, itu prosedur sementara ya, pemeriksaan pengujian perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang, dan nanti kita akan lanjutkan dengan hal-hal lain, misalnya mengenai saksi, mengenai ahli, apa itu saksi, apa itu ahli. Ini
berbeda-beda pengertiannya dengan yang lazim dipahami. Ya, nanti akan saya jelaskan dalam kuliah tersendiri. Untuk ini cukup dulu. Terima kasih.